Selamat datang di Zul Studio Channel. Di video kali ini kita bakal lanjut project kita, yaitu bikin one bedroom apartemen. Jadi recap sedikit ya, sebelumnya kan kita udah bikin existing kayak gini. Nah sekarang kita bakal bikin konsep layout atau studi masa atau studi layout atau apapun. Pokoknya kita bakal coba explore apa aja furnitur yang bakal ditaruh, apa aja fasilitas-fasilitasnya, tapi dalam bentuk box-box dulu gitu. Jadi nggak langsung bentuk detailnya, hanya berupa box atau kubus, kotak-kotak dulu gitu. Jadi supaya kita tahu proporsinya enak, masanya enak. Baru nanti kalau udah enak dari segi layout, dari segi proporsi, dari masanya udah enak, baru nanti kita detailin setiap elemen desainnya kayak gitu. Langsung aja kita mulai. Kita mulai dari mungkin dari sini ya. Di sini kita ada foyer, jadi pintu masuk. Ada WC sebelah kanan. Foyer kita fokus ke area ini dulu ya. Area yang ini. Mungkin di sini kita bakal simpan rak sepatu, mungkin ukurannya sekitar dari sini apa dari sini ya enaknya. Mungkin menghadap ke sini aja kali ya. Mungkin 40 cm harus cukup, 35 juga bahkan cukup sih. 35. Ini kan pintu, oh ya kita harus buka dulu nih pintunya supaya kita tahu clearance yang diperluin. Jangan sampai kita nanti naruh furnitur atau naruh mebel, taunya nabrak pintu gitu. Jadi mending kita buka dulu pintunya. Oke, nggak ada yang keganggu ya di sebelah sini. Mungkin sekitar segini. Rak sepatu, anggaplah kita bikin dulu aja sampai setinggi ini ya, 240 setinggi kusen ya. Ini rak sepatu atau storage sepatu kita grup. Oh ya, sebelum kita mulai, gue mau nunjukin shortcut yang perlu disetting buat membantu proses modeling, proses studi kita di video kali ini. Yang pertama itu ada top view. Nah ini, gue di sini pakai shortcutnya Shift T. Kalian bisa masukin di sini terserah yang kalian nyaman. Top view itu maksudnya, jadi kalau kita lagi modeling kayak gini bisa langsung top view gitu, tampak atas. Begitu juga sama view-view yang lain kayak left view, Shift L, right view, Shift R, pokoknya semua tampak. Terus gue juga bikin shortcut ini perspektif, kamera perspektif. Ini gue pakai Shift Q, kalian terserah mau apa. Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat 2D projection atau parallel projection. Jadi misalkan top view, supaya kelihatan kayak denah, Shift Q. Nah jadi tampilannya tuh 2 dimensi gitu. 2 dimensi, ini 3D. Tuh, jadi cukup pakai shortcut doang. Itu. Oke lanjut. Kita udah punya rak sepatu. Terus, oh iya, ada shortcut lagi yang buat ngedelete ini nih, ngedelete garis bantu. Ini kan kalau keramaian kadang suka bikin pusing ya. Kita masukin juga delete ini nih, delete guides. Gue belum masukin juga sih. Biasanya gue Shift G. Oke, jadi tinggal pencet Shift G, nah dia hilang. Oke lanjut. Selanjutnya ada di sini ya. Nah ini itu bakal gue jadiin pantry. Nah, kita cek dulu ukurannya.
Ada berapa nih? 410. Oke, cukup besar ya. Pantry itu pasti kan ada kompor, ada sink. Nah, biasanya kalau gua pakai patokan modular itu biasanya 120 kali 60. Nah, kayak gini. Tingginya itu biasanya kalau di Indonesia standarnya 85 cm. Kalau di Eropa biasanya bisa 90, bahkan 90, 95 sih kayaknya ketinggian sih. Cuman kalau buat orang Indo biasanya itu 85. Ini kita komponen karena ini bakal direpetisi. Jadi kita cek dulu nih kita dapat berapa. 2. Oke. Nah, kulkas. Kita juga di sini kan perlu kulkas ya. Nah, kulkas itu ukurannya macam-macam. Tapi buat yang standar biasanya sih sekitar 100 cm, 90 cm kayak gitu. Jadi kita kasih space aja si rumah kulkasnya sekitar 100 cm bersih ya. Mungkin di sini kita bisa pakai setengah modul atau 60 kali 60. Sorry. 60 kali 60. Oke. Tingginya sama. Make group. Nah, kita punya space di sini agak gede. 110 cukup ya. Nah, kita kan perlu bersih 100 ya, berarti anggaplah segini 110 nggak apa-apa, kita pakai dulu aja 110. Misalkan kita bikin di 240. Kulkas itu biasanya cuman 200 cm tingginya atau 198, 199 sekitar segitu. Kulkas yang standar ya. Karena ini kan one bedroom juga, jadi nggak harus gede banget gitu kulkas. Oke, kita punya di sini modul pantry atau kitchen atau dapur atau kitchen set mini ya, kayak gini. Nah, terus ini kan buat masak di sini sama buat cuci masak lah ya. Tentu kita perlu meja makan dong, atau island. Bisa island, bisa meja makan, tapi nanti aja pas proses desain. Bahkan kompornya atau sinknya itu bisa juga ditaruh di meja makan, atau bukan meja makan sih, di area makan. Jadi di sini kan area cuci masak lah ya. Nanti di sini kita bikin area makannya. Karena existingnya kebetulan udah kayak gini, kita cek aja ini jaraknya berapa. Jaraknya 125. Nah, ini udah oke banget ya. Sebenarnya jarak untuk sirkulasi area makan itu 100 cm biasanya udah cukup. 125 itu ya oke banget. Langsung aja kita bikin. Karena ini one bedroom, sebenarnya kita nggak perlu meja makan atau island yang gede banget, karena paling kan ya dia sendiri atau mungkin dia berdua lah ya. Sama mungkin kalau one bedroom ya untuk berdua lah ya, untuk pasangan muda mungkin ya. Kita bikin aja 100. Sebenarnya 90 cm juga cukup, cuman karena di sini gue lihat space-nya cukup besar, kita bikin 100 aja. Nah, patokan berhentinya supaya rapi, karena di sini kita udah punya modul, kita ambil aja patokannya di sini. Dan kita bakal punya sirkulasi sekitar 110, dimana ini udah oke banget ya sirkulasi 100 itu. Sirkulasi kan minimal untuk sirkulasi satu orang itu 60 cm, cuman karena ini kan cukup padat ya, trafficnya cukup padat, ada ke dapur, ada ke toilet, jadi 100 sih oke. Untuk tingginya meja makan itu kan biasanya sekitar
sekitar 75, tapi kalau mau island bisa di 85. Tapi kita samain aja dulu tingginya sama modul pantry. Nanti kalau tingginya diubah-ubah kita sesuaikan aja nanti pas proses desain ya, pas detailing desainnya. Ini kita grup dulu. Oke. Nah, kita harus punya juga sirkulasi di sini nih. Ini kan kemungkinan ada tempat duduknya dong. Nggak mungkin kan makanya sambil berdiri. Kita bikin aja box standarnya itu 45 biasanya kursi makan, tapi supaya nanti kita fleksibel buat nentuin model kursinya, kita bikin aja 50 kali 50. Nah, kayak gitu. Tingginya 45 aja. Ini kan buat box doang, kita komponen. Ini kita taruh di sini. Ini sebenarnya dikira-kira aja sih. Kayak misalkan ada 3. Ya, kasihlah jarak buat lutut kan. Biasanya 15 juga cukup sih. Atau 20, kasih lagi 5. Nah, sini kita udah punya area makan sama dapur. Nah, di sini ada living room ya, living room atau ruang duduk. Nah, sekarang kita lihat nih proporsinya, enak nggak nih kira-kira segini, berapa nih? 280. Nah, sebenarnya kita bisa cobain juga nih, ini kan secara denah nih dari atas, kita kan nggak tahu ya. Kalau sekarang kita bayangin kita ada di ruangan ini, caranya ini nih, position kamera. Nah, kita klik. Nah, sekarang kita bisa rasain itu. Ini itu seolah-olah kita lagi ada di dalam modelnya gitu. Memang nggak terlalu besar ya, memang karena ini apartemen juga gitu. Kayaknya sih ini field of view-nya kita gedein ya. Pencet Z. Nah, ini kan 35, kita ganti aja ke 45. Biar sorry. 45. Habis itu ganti ke nih, look around, ke mata. Nah, kita unhide dulu plafonnya. Nah, sekarang kita bisa rasain nih ruangannya enak nggak. Kita jalan pakai tools yang ini kira-kira dapur. Kayaknya ini gede banget ya islandnya, kayaknya harus kita kecilin sih kalau menurut gua. Kayaknya ini terlalu besar ya, 90 si islandnya. Kita kecilin lagi. Misalkan jangan 100, kita kurangin 10 cm. Ini juga jaraknya gede banget kayaknya, 20. Kayaknya nggak harus sebesar itu. Karena sebenarnya kan ini kursi kan bisa digeser-geser juga gitu. Nah, kita lihat secara denah. Kita punya space. Ini 360, ini 90. Coba kita berdiri lagi di sini. Nah, kayaknya ini udah lumayan luas ya. 90 berarti oke. Nah, nanti kita bakal taruh sofa di sini ya. Sofanya juga nggak harus yang gede-gede banget. Sekarang kita bikin di sini meja TV. Nah, kita zoning dulu nih area TV-nya dari mana ke mana. Kita pakai guide lagi, pakai tape measure buat tandain supaya. Nah, kita kalau bikin meja TV berarti kan di sini dong. Maksimal nih areanya di sini. Terus kita mau pepet atau enggak nih meja TV-nya. Nanti aja lah pas desainnya, kita anggap aja mepet tembok dulu.
anggap aja kayak gini. Meja TV itu biasa tingginya 45 sampai 50. Kita taruh aja dulu 50. Make group, kita lihat. Nah, ini terlalu sempit ternyata. Ini sempit banget. Ini nggak mungkin ya. Ini nggak mungkin nih. 50 sempit banget. Kita harus kecilin lagi berarti area sininya. Berarti nggak mungkin. Ini berapa nih? Kita harus kecilin meja TV nya 295. Oke, mungkin kita bisa bikin 240. 240 itu modul bahan ya. Ya info lah. Oke. Delete guide-nya kita lihat secara demo. Apakah masih oke? Kayaknya sempit banget sih, nggak enak. Berarti kita harus kurangin ini nih, jarak dari sini. Kita harus kurangin sih. 125 itu kegedean sih. Coba kita majuin 20 cm ya. Kita dapatnya di mana gitu. Nah, kita lihat. Nah, ini udah oke ya. Ini kita punya jarak 90 sih cukup oke. Berarti nanti di sini nih ada, nah berarti kita punya clearance di sini 105 nanggung ya. Kita bikin 100 aja. Oke. Jadi nggak sejajar sama ini, tapi nggak apa-apa. Karena kan kita harus pentingin sirkulasi dulu gitu ya. Sirkulasi udah dapet. Ini kayaknya masih bisa nih kita gedein lagi. Mungkin 250. Ya oke lah. Ini oke. Jadi kita punya meja TV sekitar 255. Oke. Ini sementara di sini kayak gini. Lebarnya meja TV itu nggak harus selebar 60 ya. Oh iya, karena nggak harus 60 sebenarnya. 50 juga cukup. Kurangi 10. Oh, makin luas lagi ya sirkulasinya yang kita punya. Oke. Kita punya denah kayak gini. Nanti di sini sofa. Anggaplah sofanya berapa nih? Segini lah ya. Berarti 230 kali 100. Anggaplah sofanya segitu dulu. Pakai yang 200 berarti ya. Pakai yang 200. Biasanya sih kali 100 atau kali 90 biasanya. Nih sofanya berarti sofa yang kecil. Taruhlah dulu 45. Rotate, kita ketengahin, kunci aksis, sejajarin sama meja TV nya. Oke. Sini sofa. Terus di sini ada coffee table pastinya ya. Ada mejanya juga. Mungkin mejanya kita bikin 45 atau 50 lah. 45 kali 90 lah. Gitu. Buat meja TV. Buat apa namanya? Coffee table. Nanti kita detailin ya desainnya. Oke. Kita group dulu. Posisinya di tengah. Karena ini jarak ini tuh sebenarnya situasional ya. Kita sejajarin aja nih, karena di sini ada modul jendela, kita taruh aja dulu di sini biar rapi.
Oke, oke. Kita review dari depan. Jadi ini kan satu ruangan ya jatuhnya. Di sini ada modul kulkas, ada kitchen set, ada island, ada sofa, ada meja TV, ada rak sepatu. Oke. Ruangan selanjutnya. Di sini kita punya toilet ya. Oke. Di area toilet yang pasti kita butuh kloset ya, kloset duduk. Kloset duduk itu biasanya ya hampir-hampir kayak ukuran kursi sih. Taruhlah biasanya itu 60 kali, ini belum tentu ya, tapi nggak apa-apa, ini buat zoningnya dulu. Nah, misalkan kita mau taruh kayaknya nggak sepanjang ini sih, 80. Areanya aja lah ya, kita bikin aja areanya, coba area buat klosetnya 100 nggak 90 kali 90, sorry, 90 kali 90. Ini buat area si klosetnya, jadi ini nggak boleh diganggu nih area ini nih. Terus kita harus punya wastafel dong, kita ambil aja di sini nih, ini kan ada space nih 60. Oke, ini lumayan oke ya, kita coba aja langsung bikin. Biasanya 90. Ini kan buat sambil berdiri ya. Group, penting pintu masih bisa kebuka ya. Dan di sini berarti area shower sini nih. Nah ini karena kayak gini, mungkin kita area showernya di sekitar sini nih. Area shower kan kita punya kamar mandi 185 sama 185 juga. Kita punya space 95, ini ngepas ya sih, buat shower ngepas banget sih sebenarnya. Atau kita tuker klosetnya di sini. Ini agak PR juga ya. Showernya di sini. Bisa juga sebenarnya. Nah, ini sebenarnya banyak aturannya ya kalau lewatin kamar mandi tuh. Banyak banget. Tapi nanti sempit ya di sini ya. Tapi ya namanya juga apartemen. Ini buat area nanti kita bisa akalin di sini nih. Si modelnya bisa dilengkungin kayak gini supaya nanti sirkulasinya enak. Ini juga kan 95 ya. Kita bisa kasih 5 cm. Ini juga bisa kita kurangin 10. Karena nanti model wastafelnya juga mempengaruhi ya. Mempengaruhi juga salah. Oke. Kita bikin aja dulu area shower di sini.
biasanya kan area shower itu bisa juga kayak gini, dan bisa juga kita gedein kayak gini nih. Kita grup dulu. Nah, ini kita edit. Ini cara edit bentuk ya. Ini sekalian mumpung ada kasusnya, kita select garisnya, move tool M, ini geser. Nah, bisa aja kita bikin areanya kayak gini. Terus kita bikinnya harusnya kayak gini dulu. Copy ke sini. Kayak gini baru ditarik. Misalkan shower gede banget sih, area shower. Nanti kalau saya terlalu sempit, berarti nggak enak sih ini. Tapi di sini nggak mungkin karena harus buka pintu. Ya nggak apa-apa, kita bikin aja showernya segini. Nanti mungkin di sini bisa buat storage atau kita bikin aja dulu kayak gini. Area shower, make group. Ini kan nanti pintu masuk. Ya, bisa aja sih kayak gini. Nanti tutup areanya, nanti sekat-sekatnya nanti kita pikirin. Yang penting zoningnya udah dapet dulu. Oke. Nanti kan bisa aja dilengkungin, misalkan lengkungin kayak gini. Banyak sih, banyak alternatif sih. Buat area showernya. Oke, lanjut ke area kamar. Nah, area kamar pastinya perlu bed dong. Area bednya pasti di area sekitar sini. Kita yang penting itu kita taruh dulu bednya. Bed itu biasanya kan 200 x 200 tuh yang paling gede. Kita bikin aja 210 karena buat frame-nya kan bed itu nggak cuma matrasnya doang, ada frame-nya juga. Ini kita bikin tingginya 50. Kita taruh aja dulu bed nih. Ini jangan mepet sini lah ya, kita kasih jarak dulu. Terus kita harus bikin lemari dong tentunya, lemari baju. Dengan space yang terbatas ini kita bikin aja di sini. Lemari baju kita pakai modular aja. Misalkan 120 kali 60. Sebenarnya lemari baju nggak harus 60 sih, 50 juga bisa. Karena kan baju itu lebarnya berdasarkan bahu manusia. Nah, bahu manusia itu sekitar 45 cm kan. Jadi kalau misalkan lemari 50 harusnya oke. Kali 50. Tingginya sejajarin sama kusen dulu 240. Nah, kita taruh di sini. Oke. Lemari ini. Apakah masih muat?
Oh masih bisa ya, tapi kayaknya sih jangan, karena kita perlu meja juga ya, meja rias dan meja kerja kayaknya digabung aja. Kita bikin meja yang cukup besar, jadi ya di situ bisa buat kerja, bisa buat rias juga. Kita bikin aja ini 60 setengahnya ya. Oke. Kayaknya kita pakai modul ini kan 50. Kita pakai modul 50 aja deh. 10. Jadi ini 50. Terus ini 120 kita ganti jadi 100. Nah, jadi kita punya lemari baju 150 ya. Nah, kita bisa bikin meja L nih. Meja kan 50 cukup. 10 kali 50 meja kerja. Yang di sini 75. Terus kita bikin apa kalau di L-in misalkan ke sini 50. Oh enggak, terlalu sempit nggak ya? 60. Oke aja sih sebenarnya. Tapi nanti kita nggak punya nakas di sini. Oke, kita bikin nakasnya dulu deh. Kita bikin nakas. Namanya juga studi ya. Kita harus nyoba-nyoba. Nah, nakas itu biasanya lebar 50, depthnya, panjangnya 50, kegedean kayaknya 45 aja deh. 45 kali 50. Nakas atau side table ya. Kita komponen. Nah, ini nanti dia satu kesatuan nih sama bed. Coba dibikin kiri kanan ya biar cakep. Kita bikin kiri kanan. Ini kita grup aja karena dia kan satu kesatuan. Nah, berarti ini belum tentu meja ya. Kita taruh dulu nakasnya. Oke. Nah, ini kan sirkulasi nggak mungkin nih sekecil ini. Ini minimal harus 60. Minimal ditambah 10. Nakasnya bisa digedein. Nah, kan nggak bisa meja nih. Daripada nggak bisa meja, mending kita udah aja jadiin lemari. Nah, ini dapat sisa full aja lemari. Full lemari. Nah, tapi kita nggak bisa dibuka ya. Ini harus dipikirin juga nih, jangan sampai nggak bisa ngebuka dia. 55. Kalau kita bikinnya 50, pintu lemarinya bisa sih. Atau nakasnya dikecilin.
Ya udah deh, nanti kita pikirin. Pokoknya ini dari pintu masuk sampai sana pokoknya lemari. Nanti model lemarinya kayak gimana nanti kita pikirin. Oke, lanjut. Di kamar pastinya harus ada TV dong, karena nggak enak ya kalau males juga kalau kita mau nonton harus ke ruang tamu. Kita kasih aja meja TV di sini. Kita tandain dulu clearance-nya. Oh iya, sekalian meja rias juga. Kita harus punya meja juga nih. Meja itu kan bisa juga ditaruh di sini sebenarnya. Gak apa-apa, kita cek clearance dulu aja. Misalkan ini 50. Kita punya clearance. Oke, 90 masih oke. Masih oke. Sekarang kita bagi nih, bagian mana yang buat TV, bagian mana yang buat meja rias. Meja rias kita kasih aja dulu 100. Berarti kemungkinan di sini meja TV-nya. Nah, 75. Di sini buat meja TV. Meja TV-nya berapa nih? 50 enggak? Kita kecilin aja lah ya. Mac Group 45 juga oke sebenarnya. Nah, ini juga kita kasih 45 aja deh. Kita kasih 45. Oke. Ini clearance ini. Nah, ini gak mungkin dong, ini sempit. Gak mungkin. Harus minimal 60. Berarti harus kita dorong mau gak mau. Kita cek aja panjangnya berapa. 255. Mungkin kita jadiin 240 aja kali ya. Coba masuk ke grup 240 sampai mana? 240. Nah, di situ dia. Oke. Delete guide, kita lihat dari atas. Cukup oke ya. Ini kita udah dapat semua masanya. Kasur dapat, nakas dapat, lemari dapat, lemari baju, meja TV dapat, meja rias dapat. Oh, di sini mungkin pakai stool atau puff. Biasanya sih puff itu paling 40 cm, jadi berarti diameter jari-jari 20. 45. Grup ya, ini ngasal aja dulu ya naruh. Nah, ini layoutnya udah mulai kebentuk nih, mulai kelihatan ya si masaknya. Ya, di sini gue mau sedikit ngobrol lah ya. Nah, biasanya kalau udah kayak gini, sebelum lanjut ke proses selanjutnya itu kan proses desain ya. Jadi detailing nih, si masa-masa ini desainnya mau digimanain. Setelah fasilitasnya udah dapet semua, kita kan harus desain. Gak mungkin kan kok cuma kotak-kotak doang, pasti ada modelnya lah. Nah, sebelum ke proses desain, ada baiknya di langkah ini tuh denahnya kita buat, kita presentasiin dulu ke klien. Udah oke belum nih fasilitasnya, udah bisa belum mengakomodir kegiatan-kegiatan si kliennya. Kayak kulkasnya di sini oke nggak, kompornya oke nggak di sini, sinknya oke nggak, meja makannya. Karena bisa jadi dia pengennya dapurnya di sini gitu. Misalkan dapurnya di area sini kan bisa jadi kayak gitu kan. Jadi sebelum lanjut ke proses desain, alangkah baiknya layoutnya ini dipresentasiin dulu ke klien supaya nanti nggak dua kali kerja gitu kan. Kita udah desain, udah detail, taunya malah direvisi. Jadi sebaiknya diproses ini ke klien dulu. Oke, jadi segitu aja buat tutorial studi masak atau bikin konsep layout. Selanjutnya
kita bakal bikin desain. So semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.